Jadi saya tahu bagaimana caranya ngobatin mata kambing kalau lagi sakit. Gimana caranya? Tapi subhanallah langsung sembuh itu. Cara seperti itu langsung sembuh. Terus terkadang kaki kambing itu kejepit di sela-sela kayu papan yang kita jadikan kandang. Kita masih membahas tentang fikih kurban. Fikih kurban tentu penting kita bahas karena biasa terjadi pertanyaan dan juga kesalahpahaman saat menjalankan ibadah tersebut. Karena setiap ibadah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW pasti diajarkan. Tidak hanya dianjurkan untuk kita kerjakan, kecuali juga diajarkan cara menjalankan ibadah tersebut agar menjadi nilai yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ibadah itu penting. Bahkan itu tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi belajar tentang ibadah yang kita laksanakan itu juga sama pentingnya, karena itu yang menjadikan ibadah kita diterima atau tidak, layak atau tidak, tepat atau tidak, karena itu semuanya yang menentukan ilmu. Karena itu belajar ilmu itu hukumnya wajib. Bahkan subhanallah sekarang ini baru dibahas banyak sama ilmuwan. Dulu tuh orang sampai bingung-bingung, maksudnya banyak orang tuh yang sampai bingung kenapa sih ada hadis yang dhaif. Rasulullah menyampaikan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau di negeri Cina. Dulu zaman Nabi itu ya memang Cina sudah ada. Tapi Nabi sampai ngomong seperti itu, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Sekarang orang banyak belajar sama Cina. Dunia terbuka matanya sama Cina. Cina bikin apa aja yang sudah dibikin dunia, yang katanya Amerika lah, Eropa lah, negara-negara maju semuanya, Cina belajar dan dia sekarang menunjukkan sama dunia kalau Cina menghasilkan dari belajar yang dia lakukan. Pemerintahnya mendukung, semuanya mendukung. Apa sih yang nggak ada barang di pelosok pedalaman lagi? Di Papua kah, di Amazon kah, yang nggak ada barang Cina yang cari coba? Semua ada. Subhanallah. Dan Nabi Muhammad udah ngomong SAW dari dulu udah ngomong. Makanya orang ahli ilmu baru kayak terbuka. Jadi Nabi Muhammad itu ilmunya nggak semua bisa dibahas saat itu. Baru beberapa saat kemudian ada banyak yang baru terbuka, baru kelihatan ilmunya Rasulullah SAW. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad nggak berbicara dari hawa nafsunya. Tapi tidaklah Nabi Muhammad berbicara kecuali memang ilham yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sehingga beliau berbicara. Tidak mengucapkan satu kalimat kecuali dengan izin Allah dan dengan maunya Allah. Karena itu yang keluar dari lisannya Nabi Muhammad semuanya mutiara, semuanya indah, semuanya perhiasan. Bagi mereka yang mau mengambil perhiasan, itu perhiasan gratis. Hadisnya Nabi Muhammad, ilmunya Nabi Muhammad itu perhiasan yang gratis. Kalau kita ngelihat dulu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu atau Abdullah bin Mas'ud, antara Abu Hurairah atau Abdullah bin Mas'ud. La ilaha illallah. Dia pergi ke tengah-tengah pasar, dia bilang, "Ya Allah, orang pasar kasihan kamu orang ngapain di sini? Orang ada bagi-bagi harta. Nabi ada bagi-bagi perhiasan, ada bagi-bagi harta. Iyo kak, iyo. Kasih tinggal pasar semua dagang kasih tinggal. Pergi duduk di masjid nunggu, mana dia hartanya, cuman kajian aja isinya. Sampai akhirnya selesai kajian, selesai seperti biasa. Kajian selesai, nggak ada harta yang dibagi-bagi, nggak ada air putih, apalagi kopi. Ya udah deh. Terus protes dia, sahabat ente bilang tadi katanya Nabi Muhammad bagi-bagi harta. Mana yang ente bilang bagi-bagi harta? Kita nggak dapat harta apa-apa. Ente nggak dapat ilmu dari tadi. Ya Allah sayang banget ente nggak dapat ilmu dari ucapannya Nabi Muhammad. Semuanya harta, semuanya perhiasan. Ente bisa ngelihat Nabi Muhammad aja itu nggak ada nilainya. Kalau mau dinilai dengan pasar dan seisinya, harga barang ente dan harga tanah di pasar sekalian jual itu nggak akan bisa menggantikan untuk bisa dibandingkan dengan nilai mata kita bisa ngelihat wajahnya Nabi Muhammad. Belum lagi telinga mendengar ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Karena itu menuntut ilmu itu adalah hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala, dan sangat dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kita bahas sedikit panjang lebar dan tentu banyak kekurangannya tentang fikih kurban. Hal-hal yang perlu diperhatikan juga adalah niatan yang terpenting untuk memotong hewan kurban. Tidak ada boleh niatan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita bahas, orang yang punya niat itu niat adanya di dalam hati. Maka tidak ada haknya setiap manusia menilai isi hati orang lain, walaupun dia melakukan perbuatan yang terkadang orang sudah zaman sekarang itu nggak dibilang norak atau pamer lagi, apa-apa posting. Orang bangun tidur posting, jalan posting, mau mandi posting, pakai lipstick posting, mau apa aja posting udah nggak aneh lagi. Kalau dulu kayaknya wah ini sombong, ria, nggak. Batasan kita tidak boleh masuk ranah ke hatinya orang lain. Orang mau beli sapi, dia selfie sama sapi, nggak apa-apa. Jarang, setahun sekali loh ada orang foto sama sapi. Niatan dia mungkin pengen, ya Allah ini diabadikan di Pacebohok, mungkin bisa jadi pahala yang berkelanjutan karena ibadah yang dipatenkan itu bisa berkelanjutan. Kiasan, tapi ini bukan kata ulama, ini cuma kata saya orang yang jahil. Kenapa? Kayak seperti tulisan bismillah. Ente kalau tulis dalam buku, kalau belajar tulis baca bismillahirrahmanirrahim. Ente tulis tulisan itu, selama tulisan itu masih ada, selama itu juga pahala nggak berhenti ditulis buat ente. Cuman dari tulisan bismillahirrahmanirrahim. Tulisan. Karena itu orang yang nulis itu punya manfaat yang sangat luar biasa. Ilmu itu saat ditulis itu sangat luar biasa. Setelah ditulis, dibaca, difahamin, baru dihafal. Kalau sudah dihafal, mendarah daging. Baik, jadi belajar itu penting. Niatan yang pertama murni niatan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau diberikan rezeki, ada pendapat yang menyampaikan kalau orang yang punya uang yang banyak, dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat sama Nabi Muhammad. Karena itu Imam Abu Hanifah menyampaikan berkurban hukumnya wajib. Tapi sepakat kebanyakan ulama hukumnya sunnah. Baik, kemudian bagaimana aturan daripada hewan yang dikorbankan? Hewan yang dikorbankan hanya boleh kambing dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya, unta dan sejenisnya. Kita bahas sedikit kemarin syarat sapi atau semua hewan yang dikorbankan, syaratnya apa? Tidak cacat. Dan ente beli, bukan ente ambil dari orang lain atau ente pinjam punya orang lain. Enggak, udah stop. Nuaiman adanya cuma zaman dulu aja udah. Ente jangan potong onta orang lain yang bukan punya ente. Nuaiman boleh, tapi dihukum sama Nabi Muhammad. Habis itu digantiin uangnya sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga tidak cacat, milik sendiri dan kita mampu. Kemudian tidak cacat ini apa sih maksudnya nggak cacat? Kalau hewan tanduknya miring atau tanduknya satu patah, dianggap cacat nggak dalam Islam? Hah? Cacat. Loh, Ustadz, dia hidup normal, makan normal, sehat, cuman tanduknya aja patah satu. Dulu kebetulan ini kambingnya kambing aduan dulu. Atau kerbau itu. Apa namanya? Kerbau apa tuh? Yang buat diadu tuh tidung. Ada kerbau juga yang diadu, dia dulu tanduknya panjang, tiba-tiba patah sebelah, dianggap cacat. Boleh dikorbankan? Boleh, kalau nggak ada yang sempurna sama sekali. Kambing habis, sapi habis, kerbau habis, nggak ada, cuman itu doang yang ada, satu-satunya udah nggak ada lagi, maka boleh. Kalau ada yang lain maka nggak boleh. Ustadz, ada tapi harganya mahal, nggak apa-apa. Emang yang lebih mahal lebih banyak pahalanya, lebih besar lebih banyak pahalanya. Kemudian bagian cacat apa? Kalau kukunya misalnya kakinya pincangnya dikarenakan mungkin kakinya luka, itu nggak boleh. Atau juga kukunya yang luka, itu nggak boleh. Kemudian bagian daripada cacat apa? Matanya maksudnya termasuk dianggap yang cacat itu kalau matanya belekan-belekan. Nanti tahu nggak, ada kadang mata kambing atau sapi, saya sapi kurang paham. Kambing itu terkadang matanya belekan berlebihan. Itu biasa kalau sudah mau dikurban. Makanya dulu sempat sebelum belajar, waktu di Tenabang tinggal sama almarhum saya punya paman, adiknya ayah saya dulu jualan kambing. Jadi saya tahu bagaimana caranya ngobatin mata kambing.
Kalau lagi sakit, gimana caranya perasin jeruk nipis langsung di matanya? Kayaknya kejem banget Ustaz. Iya. Kalau sekarang kita bandingkan kambing sama kita, kejem. Ente sakit mata diperasin jeruk nipis mata ente. Masya Allah, tabarakallah. Tapi subhanallah langsung sembuh itu. Cara seperti itu langsung sembuh. Terus terkadang kaki kambing itu kejepit di sela-sela kayu papan yang kita jadikan kandang. Itu semuanya kita pelajari jangan sampai. Kemudian sapi biasanya masalahnya apa? Kembung. Tahu nggak kembung? Berat besar perutnya tapi bukan isi makanan, isinya angin semuanya. Karena sapi kan biasanya dirawatnya biasa, tempatnya terbuka. Karena sapi biasanya fisiknya lebih kuat dibanding kambing kacang. Orang bilang kambing Jawa kah atau apa. Nah itu biasanya suka kembung. Kalau udah kembung itu termasuk bagian daripada cacat. Dan itu biasanya matanya beda lah. Orang-orang di kandang selalu tahu itu. Itu gimana solusinya? Kalau dokter hewan di luar kalau nggak salah tuh dikasih kayak disuntik bagian sininya ya. Dikasih lubang gitu. Kalau cara orang dulu gimana? Ente tahu gedebong pisang nggak? Ya. Pisang yang ada daunnya itu, pohon pisang yang ada daunnya, kan batangnya nggak rata bulat begitu ya. Dia kayak ada letter U sedikit ya. Batang pisang yang seperti itu dibersihkan, daunnya diambil, ujungnya dirapikan, itu masukin dari lubang anusnya. Masukin lubang anusnya, pertama tangan dulu yang masuk. Orang-orang kandang itu nggak jijik sama seperti itu. Yang penting ini sapi sehat. Ente jangan berpikir gimana kalau nggak nyiksa tuh Ustaz. Tangan masuk, ya kelihatannya nyiksa, tapi setelah itu sapinya malah, waduh, fresh banget, udah lega. Istilahnya dia joget-joget sudah itu. Masuk tangan baru batang pisang dimasukin, itu nasi keluar kentut nggak berarti itu. Betul-betul anginnya semua gasnya keluar. Itu termasuk salah satu orang yang harus paham bagaimana menanganin hewan-hewan kurban. Karena kalau nggak termasuk dianggap cacat. Kemudian juga bagian yang terpenting tidak lupa untuk cara memotongnya. Cara memotongnya dengan pisau yang tajam. Sunnah menghadap kiblat jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan maka tidak harus menghadap kiblat. Lihat kondisi situasi dan juga dengan berdoa membaca bismillah dengan lengkap atau dengan cukup dengan bismillah saja. Allahu Akbar, kemudian menyebut nama Allah setelah disembelih. Jangan tinggalkan apapun yang disunnahkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syaratnya yang sudah kita bahas. Ini penting banget.